Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini saya ingin membahas tips menemukan masalah dalam penelitian gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu masalah gitu ya. Apa itu masalah, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita itu banyak masalah gitu ya. Nah, tapi ini lebih khusus untuk penelitian itu. Saya akan berbagi tips. Pertama tentu sudah saya bahas bahwa mengetahui pengertian apa itu masalah itu ya. Kalau kita sudah mengetahui masalah, maka kita gampang memilah-milih, oh ini masalah dan ini bukan masalah. Kemudian sudah juga membahas bahwa masalah itu ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu ya. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana ini masalah yang lingkupnya kecil, dan ini lingkupnya besar. Lingkup besar itu tanda-tandanya adalah hubungan masalah ini banyak dengan yang lain gitu. Keterkaitan masalah itu banyak dengan yang lain. Seperti persoalan ekonomi, persoalan politik, agama dan lain sebagainya. Sementara persoalan individu itu internal manusia, seperti rasa malas, macam-macam contoh-contoh yang lain yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini tips pertama, mengerti masalah ini penting sekali karena ini berkaitan dengan logika berpikir. Makanya mempelajari logika itu juga penting gitu ya. Logika, bagaimana kita bisa mendefinisikan sesuatu kalau kita tidak pernah mempelajari logika itu. Logika itu syarat dengan seperti mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang hukum alam dan lain sebagainya. Persoalan logika itu nanti ada pembahasan lain ya. Yang jelas soal pengertian, definisi dan lain sebagainya itu berkaitan dengan logika. Ada teknik-tekniknya gitu ya, ada teknik-tekniknya. Yang kedua, ini tips yang paling saya rasa lebih ini unik gitu dan lebih mudah untuk menemukan masalah dalam penelitian, yaitu memahami satu teori. Dalam pengertian cukup gitu, sudah cukup, satu teori saja sudah cukup. Bukan berarti berhenti di satu teori. Cukup dalam arti untuk menemukan masalah itu cukup hanya memahami satu teori itu. Sementara nanti untuk pengembangannya itu terserah Anda. Semakin banyak teori yang Anda pahami, maka semakin banyak masalah yang Anda temukan itu. Makanya orang yang tidak bermasalah dalam hidup ini adalah orang bodoh gitu. Karena dia tidak memahami apa-apa gitu. Semakin Anda memahami banyak hal, maka semakin banyak masalah yang ditemukan. Nah, saya katakan cukup satu teori untuk menemukan banyak masalah gitu. Saya kasih misal supaya lebih enak ya, lebih mudah dipahami maksud saya ini. Yaitu saya kasih satu contoh teori, misalnya teori sosial ya, teori sosial yang masih baru-baru lah, yang hangat biar lebih enak, tentang dualitas atau strukturasi misalnya. Teori strukturasi Anthony Giddens itu ya. Anthony Giddens. Ini orang Amerika ya, Anthony Giddens ini. Nah, harus pahami dulu teori strukturasi ini. Teori strukturasi itu apa? Bagaimana epistemologinya dan lain sebagainya itu kan. Ternyata menurut Anthony Giddens, strukturasi itu berasal dari dua kata, struktur dan agensi, agen atau aktor. Nah, berkaitan dengan sosial, bahwa dalam kehidupan ini mesti ada kelompok sosial
yang membentuk sebuah struktur. Nanti di belakang ini kalau kita mempelajari strukturasi, di sini nanti ada fungsi, struktur fungsional dan lain sebagainya itu. Struktur fungsional ya. Jadi setiap orang itu berlakon atau berperilaku atau bertindak dan berinteraksi sesuai dengan fungsinya itu ya, sebagai fungsinya. Tukang becak memiliki pakaiannya sendiri, tukang ojek memiliki pakaiannya sendiri, itu termasuk fungsional itu ya, fungsional. Maka tampilan seorang pengemis dengan seorang penjual itu mesti berbeda, itu mesti berbeda. Itu fungsional sekali dan alamiah malahan. Kalau lebih tinggi lagi kita berbicara struktur fungsional ya, presiden, menteri-menteri dan lain-lain semua bekerja sesuai dengan fungsinya itu kan. Nah, berasal dari kelompok sosial. Artinya apa? Pemerintahan itu juga berasal dari kesepakatan. Kan begitu kan? Metode cara berpikirnya. Namun ada hal yang diperhatikan oleh Gideon atau yang banyak tidak diperhatikan oleh kelompok sosial atau pegiat sosiolog yang lain gitu, yaitu tentang agen yang memiliki atau aktor yang memiliki potensi untuk melakukan aksi gitu, dalam arti berontak tidak mengikuti struktur itu. Makanya disebutlah strukturasi gitu. Strukturasi. Kata Gideon bahwa antara manusia, antara kelompok dan agensi itu seperti dualitas itu. Dualitas, sesuatu yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Dia seperti sebuah koin gitu, memiliki dua sisi gitu. Seorang individu tidak bisa dikatakan kelompok gitu, tapi kelompok juga tidak bisa dikatakan individu gitu. Namun kelompok itu berasal dari individu-individu gitu. Individu dia akan berpotensi menjadi kelompok kan gitu, saling berhubungan. Nah, oke, ini sekilas tentang teori strukturasi. Bagaimana kita menemukan gitu masalah dalam teori strukturasi ini? Artinya kalau kita bicara sosial, kita mencari masalah sosial dong gitu kan. Masalah sosial. Apa yang paling yang paling sering dibicarakan di dalam sosial? Maka kita akan temukan sebuah term, yaitu interaksi gitu. Karena kalau tidak ada interaksi maka tidak ada sosial itu. Gitu kan. Nah, ada nggak fenomena yang memutuskan interaksi hari ini? Kira-kira gitu kan. Ya, misal kita paksakan untuk menemukan masalah. Oh ya, ada. Yaitu pengaruh HP misalnya. Hari ini ngopi menjadi kurang nyaman gitu kan. Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya gitu. Sehingga dialektika kita terputus terus-menerus. Ya, ini jadi masalah gitu kan. Jadi masalah. Apakah kita hidup di dalam komunal, kelompok besar, tapi bermental individu gitu kan, tidak bisa bekerja sama? Ini kan jadi masalah. Ini menemukan satu masalah sudah. Bisa kita temukan judul misalnya, pengaruh katakanlah handphone ya, HP gitu ya, terhadap persahabatan dalam perspektif Anthony Giddens. Udah jadi satu masalah dan satu judul gitu kan, menemukan satu judul. Atau istilah lain kita hubungkan dengan agama misalnya, bahwa dalam agama itu, Islam khususnya, saya tidak mengerti agama yang lain ya, tidak banyak mengerti gitu. Islam juga mungkin saya juga tidak banyak mengerti, tapi setidaknya saya Islam gitu ya.
dalam Islam bagaimana hubungan silaturahmi itu, kan penting setiap bertemu bersalam. Dan bahkan ada hadisnya, ketika kamu bertemu salam dan sampai nanti kalian berpisah, maka ketika itu juga dosa kalian itu akan terus menerus gugur gitu. Tapi bagaimana itu bisa terjadi jika ketika kita bertemu kemudian salaman tapi tidak ngobrol sama sekali karena sibuk dengan HP-nya? Apakah hadis ini relevan untuk ini? Ini kan juga jadi persoalan. Nah, cukup menemukan satu teori dan memahami teori itu, maka kita akan banyak menemukan masalah. Saya rasa 2 tips ini ya yang penting ya. 2 tips ini penting. Mungkin teman-teman ya, atau penonton juga bisa menambah tips yang lain untuk mendukung yang lainnya menemukan masalah penelitian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam.